HRS yang gitu, hadirin semua. Ustadz-ustadzah dari SD Muhammadiyah Manyar, dari MI Karangrejo dan MI Gumeno. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan forum Sabtuan virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada kita sehingga kita bisa mengikuti ajaran beliau melalui agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Saudara yang saya hormati, marilah kita awali acara forum Sabtuan pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah ngaji morning yang nanti akan dipimpin oleh Ustadzah Khair. Kemudian yang kedua adalah pengantar atau prakata dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Manyar. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah acara inti yaitu penguatan ideologi Muhammadiyah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Taufikullah Ahmadi yang akan membawakan tema, yang mengambil tema meneguhkan spiritualitas guru Muhammadiyah. Ustadz yang berbahagia, menginjak acara yang pertama, ngaji morning yang akan dipimpin oleh Ustadzah Khair. Kepada Ustadzah Khair, disilahkan. Baik Ustadz Arif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustadzah, hari ini ngaji morning kali ini akan saya bacakan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina
فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadzah Khair. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadzah sekalian yang saya hormati, selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan kata dari Ustadz Faiz selaku Kepala SD Muhammadiyah Manyar. Kepada Ustadz Faiz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala wabarakatuh. rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Dr. Ustadz Taufikullah Ahmadi, yang kami hormati Ketua Majelis Didasmen Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pangan Indah Pohon Jailani, beserta bapak-bapak pengurus. Yang kami hormati Kepala Sekolah MI 1 Gumeno Buyaya dan Kepala Sekolah MI 2 Karangrejo Buike yang kami hormati, beserta ustadz-ustadzanya. Dan yang kami hormati Ustadz dan Sada SD Muhammadiyah Manyar yang bisa bersama-sama mengikuti kegiatan Forum Sabtuan yang bahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kegiatan Forum Sabtuan ini kita bisa terselenggara dengan baik. Forum Sabtuan ini terinspirasi dalam rangka untuk mengawali kegiatan menyemarakkan Milad Muhammadiyah ke-108 Miladiyah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Untuk kajian pada pagi hari ini dengan tema meneguhkan spiritualitas guru Muhammadiyah. Kita butuh mengasah diri secara kontinu, secara istiqomah. Sehingga kalau dalam bahasa iman, al-imanu yazidu wa yanqus, insya Allah kita akan bisa tetap mempertahankan kalau kita rawat, kita pelihara dengan baik. Bagaimana kita tetap meneguhkan spiritualitas kita. Kita mampu menguatkan diri kita, mempertebal diri kita untuk tetap menguatkan hati kita. Kalau tambatan hati kita betul-betul sudah nyambung, kita punya spirit yang terpatri, semuanya kemudian lillahi ta'ala, maka perjuangan kita menjadi guru Muhammadiyah insya Allah akan kita jalani dengan bahagia. Karena dengan pemahaman kita yang kuat, maka insya Allah betul kita rasakan dengan tenang, nyaman, dan penuh dengan kebahagiaan. Dan ini perlu berulang. Kita harus belajar dan belajar menimba ilmu. Dan alhamdulillah Ustadz Dr. Taufikullah ini dengan kesibukannya alhamdulillah sempat hadir bersama-sama, bahkan bisa hadir di studio SDMM. Terima kasih Ustadz Taufik atas waktunya. Semoga teman-teman bisa tetap memiliki spiritualitas yang tinggi dalam rangka untuk
mengamalkan dirinya mengabdi di amal usaha Muhammadiyah di SD Muhammadiyah Maratapinta ini. Kami atas nama sekolah apabila ada kekurangan khilafan dalam kegiatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Faiz selaku Kepala SD Muhammadiyah Manyar. Gini Ustadz Faiz, saya ini agak grogi ini. Waktu di WA Ustadz itu saya pikir narasumbernya itu dari SD sendiri gitu. Tadi iya Ustadz, insya Allah gitu. Ternyata yang diundang itu dari BMKG, dari Bupati Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Ya, ngapunten Ustadz Taufikullah Ahmadi, agak grogi saya ini. Jadi di flyer itu Ustadz Vita ngomong dijamin tidak ngantuk. Itu saya yang keder. Oke, Ustadz sekalian yang berbahagia, sebagai acara inti yaitu penguatan ideologi Muhammadiyah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Taufikullah Ahmadi. Saya tidak perlu membacakan kurikulum vitae-nya karena memang beliau sudah familiar kita ya. Ini adalah ayahanda kita, Ketua PDM Gresik ya. Jadi kita sudah sangat kenal beliau. Dan ini saya punya kenangan khusus untuk Pak Taufik ini. Waktu saya masuk di SD Muhammadiyah Manyar itu, kami di angkatan 3 ini bersama Ustadz Zaki itu mendapat pembinaan ideologi Muhammadiyah dari Ustadz Taufikullah Ahmadi. Begitu Ustadz Taufikullah Ahmadi itu masuk ke kelas yang kelas lantai 2 waktu itu ya, sebelahnya Labcom itu, saya sudah lihat Pak Taufikullah sudah keder itu. Aduh. Ternyata Pak Taufikullah serius banget gitu waktu menjelaskan kepada kami itu. Kami sampai ya apa ya. Jadi ya terima kasih atas bimbingannya selama kami pada waktu itu, selama kami angkatan 3 Guru SD Muhammadiyah Manyar mendapatkan bimbingan yang begitu intensif dari Ustadz Taufikullah Ahmadi. Untuk meningkat waktu kami persilakan kepada Ustadz Taufikullah Ahmadi. Ustadz Rudi, apakah nanti dibuka untuk sesi dialog? Iya Ustadz. Oke, gitu ya. Oke, Ustadz Taufikullah Ahmadi. Nanti Ustadz Taufikullah Ahmadi diberikan waktu sampai pukul 9. Jadi mungkin nanti untuk pemaparan materinya sampai pukul 8.45 ya. Nanti untuk yang 15 menitnya kita buka untuk sesi tanya jawab. Langsung saja kami serahkan pada Ustadz Taufikullah Ahmadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang terhormat Ustadz Faiz selaku Kepala SD Muhammadiyah Manyar, juga kepada Ustadz Honjailani selaku Ketua Dikdasmen, para asatir dan keluarga besar SD Muhammadiyah Manyar,
yang sangat saya cintai, saya banggakan. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Lebih-lebih dalam suasana yang masih pandemi COVID-19, kita masih diberi perlindungan oleh Allah, masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Maka dengan kesehatan yang diberikan Allah ini, mari kita pergunakan untuk mengamalkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kondisi, jadi saya beri judul ya, peneguhan spiritualitas guru Muhammadiyah pada masa pandemi COVID-19. Saya cantolkan ke situasi COVID-19 ini karena Gresik sampai dengan hari ini yang terkonfirmasi positif kena COVID itu 3.608. 3.608. Ini satu kabupaten, angka dalam satu kabupaten. Padahal di Provinsi Yogyakarta yang terdiri dari 4 kabupaten itu 4.000. Jadi selisih tingkat Provinsi Jogja dengan tingkat Kabupaten Gresik itu tidak jauh. Jadi 3.608 itu kalau secara bersamaan dititipkan ke rumah sakit, maka seluruh rumah sakit Gresik ini tidak menampung. Mau misalnya semen dikasih 500, Petro dikasih 500, Ibnu Sina dikasih 500, RSMG misalnya Muhammadiyah dikasih 1.000, gitu tidak cukup. Dibagi ke puskesmas ya, tiap-tiap puskesmas tidak siap. Alhamdulillah dari 3.608 yang sudah terkonfirmasi positif, Allah memberikan kesembuhan kepada masyarakat Gresik yang terpapar virus corona itu sebanyak 3.250. Bulan Oktober yang meninggal 197, bulan November ini 238 lah yang meninggal itu. Dan Gresik ini pernah ranking 4 se-Jawa Timur pada waktu sebelum Ramadan. Lalu turun ke ranking 6 pada waktu bulan Ramadan. Ketika sholat taraweh kita dianjurkan di rumah, sholat Jumat dianjurkan di rumah, bahkan sampai sholat Id dianjurkan bersama keluarga. Nah, di bulan Ramadan itu turun ranking 6, tapi masuk ke Idul Fitri dan Idul Adha naik ke ranking 3. Nah, ketika naik ke ranking 3 itu, Gresik atau warga Muhammadiyah khususnya kehilangan tokoh-tokoh penting, ya, yang terkena corona lalu kemudian meninggal dunia. Tidak saya sebut ya. Tapi yang jelas ketua PDM ini mantan ya. Jadi bersamaan dengan saya masuk rumah sakit itu ketua panti asuhan Karangasem Paciran meninggal dunia sama COVID-nya. Sekretaris PDM Pasuruan itu meninggal dunia sama COVID-nya. Ya,
Dan tokoh-tokoh penting tadi itu yang di Gresik itu. Jadi kita kehilangan tokoh-tokoh penting karena pada saat pandemi ini. Tapi alhamdulillah masuk bulan November, Gresik menurun statusnya dari merah ke kuning pada bulan Oktober, lalu November ini dari merah ke oranye pada bulan Oktober ya, kemudian bulan November ini sudah turun ke oranye. Cuma tadi malam itu saya lupa. Saya ketemu dengan Prof. Dr. Muhajir, Menteri apa itu? Pemberdayaan sumber daya manusia ya. Ketemu di Rumah Sakit Muhammadiyah. Kayaknya saya dengar-dengar bisik-bisik antara direktur, dokter dan Pak Menteri itu Gresik naik lagi. Nggak tahu ranking berapa sekarang ya. Padahal kita berharap dari merah ke oranye, dari oranye ke kuning, itu kita harapkan segera turun ke hijau. Sehingga masyarakat ini masih bertanya-tanya, kapan corona ini berhenti? Kapan corona ini berakhir? Di dalam teori, untuk menjawab itu ada dua teori, ada teori medis, ada teori sosial. Kalau teori medis saya tidak kompeten menjawab. Tapi kalau teori sosial, penjelasannya adalah kalau terjadi wabah itu di masyarakat biasanya terpecah menjadi dua. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang tidak percaya ya perilaku sehari-harinya ya sama dengan keadaan tidak ada wabah. Yang ngopi, ya berkerumun di tempat-tempat keramaian tanpa alat tanpa mengikuti protokol kesehatan. Sedangkan yang percaya kadang-kadang karena dia percaya itu sampai muncul ketakutan yang tidak terkontrol. Nah, ketakutannya itu juga menyebabkan menurunnya imunitas. Inilah pada masa-masa awal penyebaran wabah, yang itu kalau tidak disikapi dengan tepat, wabah itu semakin luas. Ketika wabah itu pengaruhnya sudah dirasakan, baik dari pengaruh kesehatan secara langsung, lalu yang pengaruh lainnya ya mengena kepada aspek keagamaan, terjadi konflik-konflik masalah ubudiyah ya, masalah ubudiyah, bahkan sampai ada yang takmir mengundurkan diri dari ketua takmir, majelis tablek mengundurkan diri dari ketua majelis tablek, bahkan ada ketua PDM mundur dari ketua PDM, yaitu ketua PDM Kabupaten Pasuruan mengajukan surat tidak setuju dengan PP maklumat PP, jadi mengundurkan diri. Juga efek yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, dan pendidikan itulah yang bersinggungan dengan tugas kita. Pemerintah dan semua lembaga pendidikan mengambil kebijakan sekolah harus melalui daring. Begitu diambil keputusan harus daring, orang tua di rumah tidak siap menggantikan peran seorang guru. Jadi banyak video emak-emak itu di YouTube itu yang marah ya, yang minta tetap pembelajaran dengan tatap muka. Jadi ketika ini menyebar, berpengaruh secara kesehatan, agama, pendidikan, lebih-lebih dalam masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi itu semuanya seperti seolah-olah mandek. Semula punya akses
kerja untuk mendapatkan nafkah bagi kebutuhan nafkah keluarga, tapi kemudian mandek, itu sangat berat sekali. Itu tidak pandang profesi apapun. Lebih-lebih seorang penyanyi ya. Penyanyi itu biasanya sekali show ya nilainya besar. Karena itu ya saya mengikuti berita-berita penyanyi-penyanyi yang biasanya punya pemasukan besar lalu nggak boleh show. Nah, itu sangat menderita. Ada yang sampai menjual seluruh perhiasannya. Nah, kita sekarang membicarakan spiritualitas guru Muhammadiyah di masa pandemi ini. Ini apabila situasi masyarakat itu dengan semakin tersebarnya dampak wabah, itu kemudian masyarakat menanggapinya dengan marah, dengan emosi, dengan perlawanan, protes ke jalan-jalan, demonstrasi, sehingga tidak memperhatikan protokol kesehatan, itu semakin meluas wabah itu. Namun dalam teorinya, kalau sudah masyarakat itu terbentur ke jalan buntu, sudah merasa tidak punya daya untuk melawan wabah itu, lalu kemudian dia kembali kepada Allah, lalu dia pasrah, bahasa orang Gresik sudah ngelokro. Ngelokro itu sudah merasa tidak ada daya dan upaya untuk melawan wabah itu, sehingga dikembalikan kepada Allah. Ketika dia pasrah kepada Allah itu dia mau diatur. Nah, seluruh aturan protokol kesehatan dia perhatikan. Dia merasa berdamai dengan wabah itu, lalu melaksanakan semua kegiatan, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pada saat itulah, menurut teori sosialnya itu, wabah biasanya menurun. Jadi kita senantiasa berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la ya'ti bis sayyiati illa anta, wa la haula wa la quwwata illa bik. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, tidak ada yang bisa mendatangkan keburukan kecuali Engkau, dan tidak ada daya kekuatan bagi kami kecuali daya kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Jadi dalam masa suasana pandemi itu kita harus menyandarkan kepada Allah agar kita tetap kuat. Nah, saya masuk ke materinya, yaitu spiritualitas guru Muhammadiyah atau peneguhan spiritualitas guru Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaji kata spiritualitas itu berasal dari kata spirit yang berarti ruh atau jiwa, atau diartikan passion yang artinya semangat. Biasanya kata spirit ini kita pakai misalnya spirit hidup, spirit perjuangan, spirit belajar, spirit mengajar. Nah, pada ungkapan-ungkapan seperti itu, maka kata spirit itu identik dengan kata passion, semangat. Semangat dalam perjuangan. Semangat dalam mempertahankan kehidupan. Semangat di dalam menuntut ilmu. Semangat dalam menjalani tugas mendidik, mengajar. Itu bagian dari makna spirit. Lalu kemudian kata spiritualitas, kalau kita tarik akar katanya dari kata spiritual, spiritual itu berarti sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan atau yang bersifat kerohanian. Kita sering mendengar istilah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual diartikan kecerdasan yang berkaitan dengan hati,
kepedulian dengan sesama atau kepedulian dengan makhluk lain, kepedulian dengan alam sekitar, itu bagian dari tanda-tanda kecerdasan spiritual. Juga kita sering mendengar penggunaan kata spiritual itu digandeng dengan kata moral. Moral spiritual. Moral spiritual itu diartikan kepribadian. Adapun yang dimaksud dengan spiritualitas guru adalah kesadaran diri seorang guru. Kesadaran diri seorang guru dalam bentuk pikiran maupun tindakan secara bersama-sama, yang selalu memberikan semangat apa? Selalu memberikan semangat belajar dan semangat mendidik dengan sepenuh hati kepada anak-anak didiknya. Lebih-lebih ketika anak didik itu kita hadapi dalam situasi sulit seperti situasi COVID-19 ini. Nah, saya melihat para ustadz, ustadzah di SD Muhammadiyah Manyar begitu masuk pandemi COVID itu berusaha mencari berbagai cara, mencari terobosan-terobosan alternatif-alternatif bagaimana supaya proses pembelajaran itu tetap berjalan, dan itu dijalani dengan semangat yang luar biasa. Nah, itu sebenarnya menandakan bahwa para guru di SD Muhammadiyah Manyar itu memiliki spiritualitas guru. Dilihat dari sikap pantang menyerahnya dalam suasana sulit ini, dalam suasana pandemi ini, bagaimana agar sekolah tetap fight, proses pembelajaran juga tetap bisa dijalankan dengan lancar, hak-hak anak itu tidak terkurangi. Maka disitulah dibutuhkan spiritualitas guru. Sebentar nih, saya Nah, kita perlu menelusuri penyebab yang memunculkan spiritualitas guru dan wujud-wujudnya. Yang menjadi faktor munculnya spiritualitas guru itu adalah kesadaran mendidik sebagai panggilan hidup. Kesadaran mendidik sebagai panggilan hidup atau panggilan ibadah. Jadi orang kalau betul-betul menghayati ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu ayat itu betul-betul digunakan sebagai spirit hidupnya. Maka dalam semua aspek hidupnya, termasuk dalam hal mendidik, itu dia jadikan sebagai dasar panggilan hidupnya. Yang kedua juga kesadaran mendidik itu sebagai panggilan jihad. Atau boleh dikatakan panggilan dakwah. Sebab mendidik ini dalam pandangan Rasulullah sangat penting
dalam suasana tadi kalau saya katakan dalam suasana COVID sekalipun, kalau di zaman Rasulullah dalam suasana perang sekalipun, itu dunia pendidikan jangan ditinggal. Sehingga ada ayat yang berbunyi, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa qaumahum la'allahum yahdzarun. Jelas ketika orang-orang berbondong-bondong ikut berjihad bersama Rasulullah dalam sesi peristiwa peperangan itu, Allah mengingatkan hendaklah jangan semua berangkat perang. Harus ada yang memikirkan pendidikan. Harus ada yang masih memikirkan proses pembelajaran. Jangan sampai dikorbankan proses pendidikan atau proses belajar mengajar ini hanya karena alasan tertentu. Jadi saya sendiri pada waktu COVID ini bingung sebenarnya. Semua kegiatan PDM itu seolah-olah mati. Ketua-ketua majelis juga terasa berhenti. Biasanya kita pengajian Ahad pagi lalu berhenti. Maka saya ingatkan, ini kok seperti dakwah berhenti kita gara-gara COVID. Nah, kalau memang tidak bisa tatap muka, kita sudah bisa terbantu dengan IT. Maka kemudian kita dorong Majelis Tabligh membuka kembali pengajian Ahad pagi itu dengan melalui Zoom, ya. Sama dengan keadaan sekolah kita. Begitu tidak boleh tatap muka, tidak bisa melalui jalur luar jaringan, maka harus kita gunakan melalui jalur jaringan kita yang kita miliki. Alhamdulillah SD Manyar ini punya fasilitas yang cukup memadai ya, sehingga kegiatan-kegiatan PDM malah sering difasilitasi oleh SD Muhammadiyah Manyar ini. Lalu juga penguatan spiritualitas guru tadi juga melalui panggilan dakwah, saya katakan tadi ya, panggilan dakwah. Jadi Rasulullah itu seandainya seorang guru ya, itu Allah panggil, ya ayyuhar rasul, ya, kalau seandainya Allah itu menggunakan bahasa kita, wahai Pak Guru Muhammad, baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Itu artinya laksanakan tugasmu dalam proses pembelajaran itu. Dalam proses belajar mengajar, dalam proses pendidikan itu. Sebenarnya tugas kerisalahan Nabi itu tugas mendidik. Mendidik masyarakat. Berupaya merubah akhlak karakter manusia. Itu bagian inti daripada pendidikan. Itu Allah peringatkan, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Jadi kalau ada ketua Dikdasem lalu menyatakan, wahai Pak Kepala Sekolah, jangan sampai karena pandemi ini sekolah berhenti. Cari terobosan-terobosan bagaimana supaya pembelajaran tetap bisa berproses dengan lancar. Itu semangatnya sama dengan ayat ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas dan seterusnya. Nah, ada orang yang spiritualitas gurunya itu terbentuk, itu dapat diketahui dari dua indikator ya. Indikator yang pertama ya kesadaran. Kesadaran merasa terpanggil itu sebagai tugas pendidik itu. Dan yang kedua, spiritualitas guru itu muncul ke permukaan
tumbuh atau keluar dari batin muncul ke dalam tindakan, itu kalau ada orang ketika melihat situasi masyarakat yang butuh pendidikan, lalu dia lihat, ketika dia melihat itu dia terpukau. Terpukau itu bahasa Manyarnya itu yang lebih tepat itu bersengeren. Bersengeren itu apa artinya? Terpukau. Apa ya? Gini loh maksud saya itu. Misalnya ada orang ya, ada orang ngomong kepada saya, Pak, tolong saya difasilitasi untuk bisa mengajar di Muhammadiyah. Saya sudah selesai sarjana S1, S2. Saya ingin mengamalkan ilmu saya. Misalnya gitu ya. Nah, lalu kemudian saya tunjukkan sekolah di wilayah Gresik ini. Lalu dilihat sekolahnya itu. Sekolahnya itu ternyata sekolah yang fasilitasnya penuh dengan keterbatasan. Ya, bangunan fisiknya juga masih sangat sederhana. Murid-muridnya nakal. Ya. Jumlahnya tidak banyak. Lalu orang yang tadi menghadap minta difasilitasi supaya bisa mengajar, setelah melihat tantangan yang ada di depannya itu, lalu dia, wah, enggak jadi Pak, kalau keadaan begini saya enggak sanggup. Nah, model begini inilah model yang tidak punya spiritualitas. Tapi ketika ada orang melihat itu dia tadi itu bersengeren tadi. Bersengeren atau terpukau ya. Terpukau itu apa ya istilah yang lain ya. Dia berkata dalam hati, wah ini betul-betul tantangan ini. Ini kalau tidak saya yang turun tangan siapa lagi nih. Itu misalnya ya, kalau saya tidak mengabdikan diri di tempat ini tidak akan ada perubahan di kondisi ini. Lalu dia turun di situ. Dalam keadaan serba keterbatasan itu, dia punya impian besar untuk merubah dari sekolah yang tidak mapan itu gimana nanti caranya mapan. Murid yang nakal itu bagaimana menjadi teratur tertib. Yang jumlahnya sedikit bagaimana supaya bisa berlipat lebih banyak. Dia curahkan tadi itu yang saya katakan pikiran dan tindakan di situ. Itulah yang disebut dengan spiritualitas itu. Jadi sulit memang bahasanya Pak Hasman itu angel temen, tapi bukan angel tuturan ya, temen. Mencari spiritualitas guru itu begitu. Kalau ada seorang mubalek misalnya diminta sholat Idul Adha di suatu daerah yang terpencil. Ketika sampai di sana, dia tanya, gimana itu Pak lapangan sholat Idnya? Ditunjukkan itu Pak, di lapangan itu tiba lapangan itu masih rumput alang-alang masih tinggi itu. Belum apa bisa itu rumput kayak gitu dipakai sholat Id? Ya Pak, kita robohkan dulu. Rumputnya itu tadi dihitung-hitung bersama-sama dengan panitia takmir itu, dengan pimpinan ranting itu. Mubaleknya ikut itu di situ. Itulah yang namanya spiritualitas itu. Baru setelah beres itu dia menyampaikan khutbah Idul Adha di situ. Itu namanya spiritualitas. Nah, cara mengembangkan spiritualitas itu dengan refleksi. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan tadabbur. Bertanya kepada diri sendiri, apakah kita merasa senang dan bangga dalam menjalankan tugas sebagai pendidik ini? Karena dia merasa ketika menjalankan tugas mendidik ini adalah menjalankan tugas dari Allah, menjalankan tugas perintah Allah, itu dia merasa bangga. Bangga bahwa
tugas yang diamanahkan Allah itu dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau ada orang bisa mentadaburi dirinya itu melalui jalurnya itu saya merasa bangga tugas ini bisa masih saya jalankan. Ini adalah tugas yang diberikan Allah kepada saya. Orang lain tugasnya berbeda-beda, tapi yang pilihan bagi saya adalah pendidikan. Yang lain bisa militer, bisa polisi, bisa apa saja, bisa hakim. Tapi saya pilih ini bagian dari panggilan Tuhan. Itu adalah cara mengembangkan spiritualitas guru, yaitu dengan merefleksikan dirinya untuk merasa senang menjalankan tugas itu, karena tugas ini tidak sekedar di SK oleh Majelis Judgment, tapi ini adalah di SK oleh Allah. Apalagi kita merasa selama menjalankan tugas ini Allah tidak diam, Allah tidak membiarkan kita gratis, tapi selama kita menjalankan tugas ini Allah memberikan fasilitas. Saya misalnya ya, saya ini di FKUB. Saya di FKUB sekretaris. Kalau seandainya saya itu tidak sekretaris FKUB, itu saya tidak tahu Indonesia itu di luar Gresik. Tapi begitu saya di FKUB itu saya mulai dari Manado, Medan, NTB, NTT, Lampung itu saya tahu, sehingga saya kalau bernyanyi Indonesia Raya itu bisa membayangkan Indonesia dimanapun. Dan itu saya merasa Allah lah yang memberikan amanat itu kepada saya sebagai sekretaris FKUB, dan Allah tidak menyuruh saya dengan gratis. Allah perjalankan saya itu ke seluruh daerah Indonesia ini. Di samping itu adalah tugas, tapi itu juga hiburan. Saya bisa menyambung saudara-saudara sebangsa setanah air. Tidak peduli agama apapun, sehingga saya ketemu seorang gubernur di NTT yang menyiapkan lahan untuk masjid. Ya. Masjid raya untuk NTT itu. Lalu dia mengeluarkan uang pribadinya 50 juta diserahkan kepada panitia sebagai modal awal membangun. Begitu itu suatu pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Dan itu Allah yang mengganti dari apa yang kita lakukan apabila itu kita tadaburi bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah tugas dari Allah, yang Allah tidak mungkin mendiamkan diri kita. Lalu kemudian juga untuk mengembangkan spiritualitas guru diperlukan, nah ini penting ini, diperlukan sapaan dan teguran yang meneguhkan dari para pengurus majelis. Kalau di Muhammadiyah majelis didasmen. Jadi ketersambungan antara pengurus majelis didasmen yang juga selalu menyapa guru-guru, bahkan tidak hanya menyapa tapi memikirkan apa yang dipikirkan guru. Sehingga banyak kebijakan-kebijakan majelis didasmen itu mendukung sepenuhnya apa yang dikerjakan oleh para guru. Nah, kalau kita membaca di SD Muhammadiyah Manyar, ini juga bagian dari sarana meningkatkan spiritualitas guru di lingkungan kita. Adanya interaksi dan komunikasi pengurus didasmen dengan guru-guru yang di Aum. Lalu kita sampai kepada spiritualitas guru Muhammadiyah. Nah, kalau kita bicara dengan spiritualitas guru Muhammadiyah, maka spiritualitas guru Muhammadiyah itu adalah spiritualitas yang bersumber dari ajaran Islam dan nilai-nilai kemuhammadiyahan dengan cara meneladani sifat dan karakter Rasulullah sebagai pendidik. Seandainya Rasulullah itu kok hidup di zaman sekarang, lalu kita tanya, Rasul jenengan tuh guru di mana? Bisa jadi beliau menjawab, saya ya kalau hari ini ngajar di TK Pomangan. Lalu hari ini saya ngajar di SD
Amuntai sini kan ya. Lalu kemudian hari ini saya mengajar di Semam Persatu dan Semamiu. Hari ini saya mengajar di Unmu Gresik. Lalu kemudian pada tiap maghrib isya saya selalu datang ke masjid memberikan pengajian. Artinya di situ tergambar peran Rasulullah sebagai pendidik itu memasuki seluruh lapisan masyarakat, mulai anak-anak, remaja, dan para orang tua. Mungkin ustazah itu kayak saya ini hanya guru SMA dan dosen. Ada yang hanya guru di TK saja, ada yang guru di SD saja. Tapi Rasulullah itu adalah pendidik lintas usia. Ya. Allah katakan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini apa teksnya tidak tertulis, tidak terbaca ini ya di fotokopinya ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul. Seorang rasul itu mari kita artikan seorang pendidik. Seorang guru. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Nah, karakter Rasulullah sebagai pendidik itu adalah berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Nah, ini yang namanya spiritualitas. Oh, seorang guru yang ikut merasakan beratnya penderitaan murid yang diajar, murid yang dididik. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Kalau biasanya guru itu sangat menginginkan murid-muridnya itu berprestasi, sukses dalam belajar ya. Lalu kemudian penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sifat-sifat Rasulullah ini kalau kita maknai sebagai guru, maka inilah spiritualitas guru yang ada pada Rasulullah. Jenengan kalau membaca Sirah Nabawi, kan Rasulullah mengajar masyarakat itu yang belum beriman supaya beriman, yang belum Islam supaya masuk Islam. Tapi mereka yang sudah masuk Islam itu tidak mungkin langsung berubah akhlaknya. Kalau asal mulanya itu orang hidup zaman jahiliyah, tidak ngerti nilai-nilai akhlakul karimah. Walaupun dia sudah menyatakan iman dan Islam, itu tidak bisa dia langsung berubah akhlaknya itu. Di situ bagaimana sikap Rasulullah sebagai guru? Diceritakan itu ada orang namanya Wail bin Hujur. Sudah menyatakan Islam. Datang ke rumah Rasulullah. Dia orang Arab Badui. Lalu kemudian minta pelajaran-pelajaran tentang Islam itu kepada Rasulullah. Lalu pulang. Setelah pulang, itu Abu Muawiyah bin Abu Sufyan disuruh mengawal supaya dia sampai ke perbatasan karena rumahnya jauh. Selama di perbatasan itu melalui padang pasir. Muawiyah pakai sepatu kulit di padang pasir itu, kakinya menginjak pasir itu diangkat lagi, menginjak diangkat lagi, itu lama-lama jebol. Akhirnya kemudian beliau tidak pakai sandal, berjalan di atas pasir yang panas, lalu kakinya melepuh. Dia bilang kepada Wail itu, Tuan, bolehkah saya pinjam sandal Tuan? Kaki saya sudah melepuh. Jawaban Wail, saya pantang meminjamkan sandal saya kepada orang lain lalu saya minta kembali. Jadi saya nanti kalau saya pinjamkan lalu saya minta lagi, saya nggak punya harga diri. Tapi kalau saya pinjamkan kepadamu lalu saya kasih, lalu saya pakai apa? Nah, nggak dipinjami. Sampai kemudian dia melanjutkan perjalanan. Lalu Muawiyah bilang lagi, Tuan bolehkah saya naik di punggung unta Tuan?
Lalu Wail menjawab, derajatmu tidak setara dengan saya. Jadi ya padha karo kira-kira ana wong nggawa mobil Alfa ditunuti orang yang dianggap lusuh kumuh gitu, nanti kotor ya Alphanya itu. Sama dengan Wail itu, naik onta, naik kuda, dimintai bonceng di belakang tidak mau. Kamu tidak setara untuk duduk bersama saya di belakang, bersama-sama di kuda ini tidak setara. Sampai kemudian Muawiyah kembali kepada Rasulullah melaporkan sikap Wail itu. Katakan kan begini, Rasul, itu loh orang kemarin sudah menghadap jenengan, sudah menyatakan Islam, sudah menyatakan beriman, tapi saya diperlakukan seperti itu ketika saya mengantar ke perbatasan itu. Itu Rasul sebagai seorang pendidik itu mengatakan, sabar Muawiyah, memang sifat-sifat di kejahiliaan yang selama ini dia miliki itu belum bisa hilang. Nah, itulah spiritualitas. Ada orang namanya Uyainah. Uyainah ini anggaplah mahasiswa atau murid Rasulullah, sudah menyatakan Islam. Tapi ketika memanggil Rasulullah itu dia panggil di luar rumah. Muhammad, keluarlah kamu, saya ada keperluan. Jangan sampai aku mencaci maki. Kalau aku mencaci maki, caci makiku adalah kehinaan. Kalau aku memuji kamu, pujian saya adalah kehormatanmu. Rasulullah tidak marah. Diteriak-teriaki begitu. Allah yang menegur dalam Al-Quran. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tas'urun. Nah, baru Allah mengajarkan bagaimana agar muridnya Rasulullah itu berubah akhlaknya. Tapi Rasulullah ketika diteriak-teriak begitu, beliau punya sikap sabar untuk tetap mendidik Uyainah itu. Dan banyak sekali orang-orang Badui itu dikatakan oleh di dalam kitab Al-Mufassal fi Tarikhil Arab qabla al-Islam, itu dikatakan orang-orang Badui, katakanlah sama dengan masyarakat kita. Itu dikatakan jahiliyah itu karena mereka yang menyembah berhala, ketika ditanya, ada apa engkau menyembah berhala ini? Mereka menjawab, saya juga tidak tahu, saya tahunya menyembah berhala ini sejak kecil ikut orang tua. Ada orang beragama Nasrani. Apa alasanmu memilih agama Nasrani? Jawabannya juga sama. Saya juga tidak tahu. Saya sejak kecil Nasrani dan saya ikut orang-orang tua dulu-dulu itu sehingga saya beragama Nasrani. Orang Badui yang seperti itu ketika masuk agama Islam pun tetap sama. Banyak yang sudah menyatakan Islam, iman, tapi dia tidak belajar dan tidak memahami dan tidak mengamalkan dengan benar apa yang diajarkan Rasulullah. Bahkan banyak di antara mereka yang masuk Islam, itu banyak yang murtad kembali. Ada yang murtad tidak kembali sama sekali, ada yang murtad kembali zaman Abu Bakar, ada yang murtad kembali zaman Umar bin Khattab. Jadi proses mendidik itu betul-betul tidak mudah. Ya, tidak mudah, kadang-kadang hasilnya juga tidak langsung, butuh kekuatan spiritual kita. Jadi kalau kita punya kekuatan spiritual, itu insya Allah akan memudahkan tugas kita sebagai guru. Nah yang berikutnya, yang terakhir, spiritualitas guru Muhammadiyah itu bisa kita kuatkan dengan meneladani perjuangan Ki Haji Ahmad Dahlan dalam memperbarui sistem pendidikan di Indonesia, yang beliau melakukan itu karena panggilan surat Ali Imran ayat 104, yang beliau maknai ini mendidik itu adalah bagian dari panggilan dakwah, yaitu wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah,
semangat seperti Kiai Dahlan itu adalah spiritualitas yang perlu juga kita miliki sebagai guru-guru Muhammadiyah. Saya kira begitu Ustadz yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang sulit difahami, ya itu kelemahan saya dalam menjelaskan. Nah, barangkali masih ada dialog, saya kembalikan ke Ustadz siapa moderator? Ustadz Arif. Halo Ustadz Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arif suaranya masih belum. Oke, mohon maaf lupa tadi saya mute tadi ya. Oke, bagus sekali paparan dari Ustadz Dr. Taufikullah Ahmad tadi tentang peneguhan spiritualitas guru Muhammadiyah pada masa pandemi ini. Ustadz sekalian, barangkali ada pertanyaan yang diajukan kepada Ustadz Taufikullah Ahmadi. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada Ustadzah Nur Laili dari SD Muhammadiyah 1 Bawean ya. Dalam bentuk spiritualitas ya. Guru Muhammadiyah yaitu mempunyai hiroh untuk mengembangkan pendidikan meskipun di seberang lautan sana ya. Saya pernah 2 kali ke sana, waduh itu diombang-ambing oleh kapal itu ya itu. Dan juga dari SMK Muhammadiyah 2 Bawean juga ya. Selamat datang ya. Senang sekali bisa bertemu dengan Ustadz-ustadzah di sana. Oke, untuk yang pertama kami buka 3 pertanyaan dulu. Monggo dari Mim Gumeno, Mim Karangrejo dari SD Muhammadiyah Manyar dari Bawean, monggo. Monggo bisa memberikan emoticon untuk angkat tangan bagi yang memberikan pertanyaan kepada Ustadz Taufikullah Ahmadi, mengajukan pertanyaan. Mas Ridho dulu mengatakan monggo Ustadz Sada sudah bangun lalu kemudian hasilnya kok gini aja gitu. Kalau mau unggulan ya yang pertama dipertimbangkan itu lahan. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Oh gitu. Siapa? Monggo Ustaz Sada. Tidak harus bertanya, menambah, menguatkan. Wah ini kayaknya sudah paham semua ini Ustadz. Saya pahamnya. Monggo barangkali dari Bawean mungkin ada yang ditanyakan. Ini tak kira Bu Arba'i ya. Barangkali kalau sudah tidak ada, monggo Ustaz Taufikullah bisa langsung tutup dengan doa. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuksi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la ya'ti bis sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina
wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal 'asyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta antarzuqani 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa zaujatan salihah wa dzurriyyatan thayyibah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Dr. Taufikul Ahmadi. Di akhir acara ini kami menyampaikan terima kasih juga kepada Ustadz-Ustadzah dari MIM Karangrejo, MIM Gumeno, dan juga dari SD Muhammadiyah 1 Bawean dan juga SMK Muhammadiyah 2 Bawean. Semoga dengan acara ini tetap terjalin silaturahim di antara kaum yang berada di cabang Muhammadiyah Manyar ini, sehingga kita bisa saling menguatkan, saling sharing untuk mengembangkan pendidikan Muhammadiyah di cabang Manyar ini dan khususnya di ranting kita masing-masing. Kita cukup sekian dan kurang lebihnya saya mohon maaf barang ada kesalahan dalam mengantarkan acara Forum Satuan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalika, berapa ini? Erik berapa itu?